Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai moderator Fatmawatis Tianingrum NIM 2419059 dan rekan saya Wa Amini 2419064, kemudian Novia Agustina 2419065 dan Iklimah Malia Astuti 2419080. Materi yang pertama adalah pengertian pendidikan anak usia dini. Pengertian pendidikan anak usia dini bisa dilihat dalam dua perspektif, yaitu perspektif pengalaman dan pelajaran, serta perspektif hakikat belajar dan perkembangan. Dalam perspektif pengalaman dan pelajaran, PAUD diartikan sebagai stimulasi untuk saat yang penuh dengan peristiwa yang penting dan unik guna meletakkan dasar bagi seseorang di masa dewasa. Berbagai pengalaman belajar yang didapat sejak usia dini tidak akan pernah dapat diganti oleh pengalaman-pengalaman berikutnya, kecuali dimodifikasi. Dalam perspektif hakikat belajar dan perkembangan, PAUD dimaknai sebagai pengalaman belajar dan perkembangan. Ini berarti pengalaman belajar dan perkembangan di usia dini adalah dasar untuk proses belajar dan perkembangan selanjutnya. Anak yang pada usia dini memperoleh rangsangan yang cukup dalam mengembangkan otak kanan dan kirinya, akan memperoleh kesiapan yang menyeluruh untuk belajar dengan sukses atau berhasil pada memasuki sekolah dasar. Suyadi dan Maulidia Ulfah mengartikan pendidikan anak usia dini berdasarkan kedua pandangan di atas sebagai pendidikan dan pemberian layanan yang diselenggarakan dengan tujuan guna memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara keseluruhan atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Menurut Almiasa, pendidikan anak usia dini merupakan upaya menanamkan akidah dan keimanan, disiplin, pembentukan, dan pembiasaan perilaku positif, serta pengembangan potensi yang dimiliki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1 Ayat 14 ditegaskan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Di sini saya akan membacakan landasan tentang konsep dasar AUD. Yang pertama, landasan yuridis. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Sedangkan pada pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal dan informal. Pendidikan anak usia dini melalui jalur formal yaitu TK, RA, dan bentuk lainnya yang sederajat. Pendidikan anak usia dini melalui jalur non formal yaitu kelompok bermain, taman penitipan anak, atau bentuk lainnya yang sederajat. Pendidikan usia dini jalur informal, pendidikan keluarga, atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Kedua, beberapa pandangan menurut pakar tentang pentingnya AUD. Konsep keilmuan AUD bersifat informis
artinya kerangka keilmuan AUD yang dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu, di antaranya psikologi, fisiologi, sosiologi, dan pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan dan gizi, serta neuroscience atau keilmuan tentang perkembangan otak anak. Di sini juga ada landasan filosofi AUD. Pertama, landasan Pestalozzi, pandangan Maria Montessori, pandangan Froebel, pandangan J.J. Rosen, pandangan Jean Piaget, dan Lev Vygotsky. Dan yang keenam ada pandangan Ki Hajar Dewantara. Prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Terdapat banyak prinsip yang dikemukakan para ahli, tetapi setidaknya dari sekian banyak prinsip yang ada tersebut dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni prinsip secara teoritis dan prinsip secara praktis. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kedua prinsip dalam pembelajaran PAUD tersebut. A. Prinsip-prinsip teoritis dalam pembelajaran atau kegiatan PAUD. Para pemikir yang tergolong interaksionisme mengambil pandangan-pandangan dari pakar-pakar pendidikan anak usia dini. Hasil pemikiran para filsuf tentang pendidikan anak usia dini tersebut oleh Tina Bruce 1987 dirangkum dalam 10 prinsip pendidikan anak usia dini sebagai berikut. 1. Masa anak-anak adalah sebagian dari kehidupan secara keseluruhan. 2. Fisik, mental, dan kesehatan sama pentingnya dengan berpikir maupun aspek psikis lainnya. 3. Pembelajaran pada anak usia dini melalui berbagai kegiatan saling berkait satu dengan yang lain, sehingga pola stimulasi perkembangan anak tidak boleh sektoral dan parsial, hanya satu aspek perkembangan saja. 4. Membangkitkan motivasi intrinsik anak akan menghasilkan inisiatif sendiri yang sangat bernilai daripada motivasi ekstrinsik. 5. Program pendidikan anak usia dini perlu menekankan pada pentingnya sikap disiplin, karena sikap tersebut dapat membentuk watak dan kepribadiannya. 6. Masa peka usia 0-3 tahun untuk mempelajari sesuatu pada tahap perkembangan tertentu perlu diobservasi lebih detail. 7. Tolak ukur pembelajaran PAUD hendaknya bertumpu pada hal-hal atau kegiatan yang telah mampu dikerjakan anak, bukan mengajarkan hal-hal baru kepada anak, meskipun tujuannya baik, karena baik menurut guru dan orang tua belum tentu baik menurut anak. 8. Suatu kondisi terbaik atau kehidupan terjadi dalam diri anak, khususnya pada kondisi yang menunjang. 9. Orang-orang sekitar dalam interaksi merupakan sentral penting karena mereka secara otomatis menjadi guru bagi anak. 10. Pada hakikatnya, pendidikan anak usia dini merupakan interaksi antara anak, lingkungan, orang dewasa, dan pengetahuan. Douglas Clement membagi prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini ke dalam 4 kategori, yaitu kategori anak sebagai peserta didik aktif, anak sebagai pembelajar sosial emosional, anak sebagai peserta didik independen, dan kategori anak sebagai pembelajar di dunia nyata. B. Prinsip-prinsip praktis dalam pembelajaran atau kegiatan PAUD. Salah satu pilar konsep dasar PAUD adalah prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran. Berikut ini dikemukakan 13 prinsip pelaksanaan pembelajaran PAUD. 1. Berorientasi pada kebutuhan anak. 2. Pembelajaran anak sesuai dengan perkembangan anak. 3. Mengembangkan kecerdasan majemuk anak. 4. Belajar melalui bermain. 5. Tahapan pembelajaran anak usia dini. 6. Anak sebagai pembelajar aktif. 7. Interaksi sosial anak. 8. Lingkungan yang kondusif. 9. Merangsang kreativitas dan inovasi. 10. Mengembangkan kecakapan hidup. 11. Memanfaatkan potensi lingkungan. 12. Pembelajaran sesuai dengan kondisi sosial budaya. 13. Stimulasi secara holistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan konsep pendidikan.
Menurut Said An-Afan menjelaskan bahwa tujuan ilmu pendidikan yaitu memberikan otonomi kepada anak untuk memberikan kesadaran, pengetahuan, keterampilan kepada anak untuk dapat hidup lebih mandiri bersama dalam kehidupan yang lebih, yaitu keadilan yang memberikan kesempatan kepada semua anak melalui stimulasi pertumbuhan dan perkembangan sehingga anak dapat berpartisipasi dalam kehidupannya. Survival, yaitu pendidikan menjamin warisan kebudayaan dari satu generasi kepada generasi penerusnya. Menurut behaviorisme, melalui metode latihan dan drilling, yang pertama memberikan pengasuhan dan pembimbingan yang memungkinkan anak usia dini tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia potensinya. Yang kedua, mengidentifikasi penyimpangan yang mungkin terjadi pada saat anak sehingga tidak terjadi penyimpangan pada anak yang dapat dilakukan investasi dini. Yang ketiga, menyediakan berbagi pengalaman yang beraneka ragam dan mengaksikan bagi anak usia dini yang memungkinkan mereka mengembangkan potensinya dan berbagi bidang sehingga siap untuk mengikuti pendidikan ke jenjang sekolah dasar. Yang keempat, membangun landasan sebagai potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat ilmu, cakap, kreatif, dan inovatif. Yang kelima, mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosi, dan sosial pada anak pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan. Pendekatan holistik pada anak. Dalam ranah pendidikan holistik merupakan suatu metode pendidikan yang membangun manusia secara keseluruhan dan utuh dengan mengembangkan semua potensi. Manusia yang mencakup potensi emosi, sosial, potensi intelektual, potensi moral, atau potensi karakter, kreativitas, dan spiritual. Tujuan pendidikan holistik adalah untuk membentuk manusia holistik. Manusia holistik adalah manusia yang mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya. Potensi yang ada di dalam dirinya meliputi potensi akademik, potensi fisik, potensi sosial, potensi kreatif, dan potensi emosi dan spiritual. Yang mampu membangun seluruh potensinya merupakan manusia yang holistik, yaitu manusia yang belajar sejati, yang selalu menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari sebuah sistem pembelajaran sejati yang selalu menyadari kehidupan yang luas, sehingga selalu ingin memberi kontribusi positif kepada lingkungan kehidupan yang luas, sehingga kehidupan yang luas di Indonesia tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 adalah untuk membentuk manusia yang holistik dan berkarakter. Manusia holistik dan berkarakter merupakan sosial kapital bagi perkembangan suatu dalam pelaksanaan pendidikan holistik berpijak pada suatu tempat. Ini berkaitan dengan kedalaman jiwa, kebijaksanaan, wawasan, kejujuran, dan demotikon. Berdasarkan pengertian paradigma sebelumnya, pengertian holistik di atas dapat disimpulkan bahwa paradigma pendidikan holistik adalah cara memandang pendidikan yang menyeluruh, bukan merupakan bagian-bagian yang parsial, terbatas, dan kaku. Pendidikan holistik menurut Jenny Hansel Thomas merupakan suatu upaya membangun secara utuh dan seimbang pada setiap murid-murid dalam suatu aspek pembelajaran yang mencakup spiritual, moral, imajinatif, dan sosial serta emosi. Holistik membantu mengembangkan potensi individu dalam suatu pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menggairahkan, demokratif dan humanis melalui pengalaman dalam interaksi dengan lingkungannya.
Oleh karena itu, upaya pendidikan holistik tidak lain adalah untuk membangun secara utuh dan seimbang pada setiap murid dalam suatu aspek. Aspek pembelajaran yang mencangkup spiritual, moral, imajinatif, dan intelektual. Estetika, budaya, dan fisik yang mengarahkan seluruh aspek-aspek tersebut ke dalam arah pencapaian untuk kesadaran tentang hubungan dengan Tuhan yang merupakan tujuan akhir dari semua kehidupan di dunia.